Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian di rumah? Fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita mau bersaat teduh bersama dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita mau bernyanyi bersama dengan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik bangkit berdiri ya di rumah dan ikutan kakak gerakannya. Oke? Jalan serta Yesus. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Semua siap jalan serta Yesus? Siap! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Halo, ada di sekolah minggu. Selamat hari minggu bagi kita semua. Hari ini kita memasuki minggu Rogate. Minggu yang mengajak kita untuk mengingat bahwasanya kita adalah orang-orang yang berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena Tuhan menganugerahkan hari ini bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Engkau terangi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh hati yang paham akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai situ membaca firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa di antara kalian yang pernah dimintakan untuk memimpin doa? Ada? Iya, pasti. Pasti kita pernah diminta untuk memimpin doa, atau kita meminta kita untuk memimpin doa. Lalu pertanyaannya,
Apa yang kita sampaikan dalam doa? Permohonankah? Atau kita menyampaikan keluhan kita? Atau kita mengatakan kekesalan kita, Tuhan, aku kemarin diganggu temanku, tolong Tuhan agar dia jangan lagi menggangguku. Ayo, apa yang kita ucapkan dalam doa kita? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, tentang apa itu doa, bagaimana kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwasanya ada 3 hal mengenai berdoa. Sebutkan tadi minta, kemudian cari, kemudian ketok. Meminta. Dalam doa itu kita diajarkan untuk dapat meminta. Siapa yang pernah meminta sesuatu kepada orang tuanya? Ya, mungkin meminta uang jajan, meminta hadiah, atau meminta yang lain. Nah, siapa yang pernah langsung diberikan saat dia meminta? Pasti ada kita menerima saat kita meminta. Apalagi orang tua kita, orang tua yang baik, akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tapi dengan catatan, yang kita minta itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, di dalam berdoa, anak-anak sekolah minggu atau orang Kristen itu berdoa kepada Tuhan, dia meminta apa yang kita minta. Ini pertanyaan berikut, apa yang kita minta? Yang pasti yang mengatakan tadi, yang kita minta adalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Gak mungkin kita meminta yang tidak kita perlukan. Untuk apa? Itu yang pertama. Doa diajarkan kepada kita adalah di mana kita meminta kepada Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan carilah. Cari. Apa yang dicari? Apa yang kita cari dengan doa? Ayo, apa yang kita cari dengan doa? Yang kita cari lewat doa kepada Tuhan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau dikatakan tadi kita berdoa meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, tapi harus ingat yang kita butuhkan itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari tahu apa maunya Tuhan. Tuhan, berilah kepadaku, misalnya kita katakan, berilah kepadaku kepintaran, tapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus dengan cara belajar yang baik, belajar yang tekun. Tidak mungkin kita minta kepintaran kepada Tuhan tapi kita main-main, enggak belajar, buku pelajarannya dibuang begitu saja, tidak pernah dibuka sejak selama libur. Ya, siapa yang bukunya langsung ditutup, tidak dibaca lagi karena enggak ada sekolah lagi karena Covid. Tidak. Yang ketiga, dikatakan melalui nas ini ketoklah. Ya, jadi dalam ajaran etika kita, kalau mau masuk ke rumah seseorang atau masuk ke kamar seseorang atau ke ruangan seseorang, sebelum masuk kita harus mengetok pintu. Tidak boleh langsung buka pintu nyelonong masuk. Itu akan kena marah. Orang yang ada dalam ruangan itu akan marah dengan kita dan akan mengusir kita keluar. Tapi dengan apa caranya tadi? Mengetok. Jadi dalam tradisi kita, kalau mengetok pintu rumah, pintu kamar, atau ingin masuk ke sebuah ruangan, kita diminta mengetuk 3 kali. Tok, tok, tok. Jangan tok, 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 tok. Wah, itu lain lagi ceritanya. Nanti yang dalam rumah juga akan kamu. Tapi dengan tok, tok, tok. Mungkin bukan hanya 3 kali, bisa beberapa kali. Tapi temponya tok, tok, tok. Pelan. Sehingga dengan demikian yang akan membuka pintu juga membuka pintu dengan hati yang senang. Meminta kepada Allah lewat doa sama hal dengan mengetuk pintu, kita mempunyai ketertiban di sana. Enggak asal ngomong, "Belum, Tuhan aku minta ini, belum segala macam." Tidak, tapi kita meminta kepada Tuhan dengan tertib. Tuhan pasti akan bukakan. Jadi katakan bahwasanya barang siapa yang meminta kepadanya akan diberi. Barang siapa yang mencari kepadanya akan ditemukan.
Dan barang siapa yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Nah, inilah pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu diajak untuk dapat meminta, memohonkan sesuatu dalam hidupnya, apa yang menjadi cita-citanya, harapannya kepada Tuhan dengan cara apa tadi? Tahu dulu kita maunya apa. Yang kedua, kita berusaha untuk mencari. Kita berusaha untuk mengetahui, Tuhan, jadikanlah apa yang kuminta ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikanlah aku sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kumiliki. Itu pasti akan memberikan kepada kita sukacita. Nah, yang terakhir dalam nas ini mau dikatakan kepada siapa tadi doanya? Tadi memang sudah singgung, kita berdoa kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Disebutkan dalam nas kita tadi bahwasanya Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pemurah, Bapa yang akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang membahagiakan kita, yang menyukakan hati kita. Sehingga dalam hal ini kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Dan yakinlah, percayalah, manakala kita berdoa dengan mengenal Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik, dengan mempercayai bahwasanya Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta dalam doa kita, karena kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan apa yang kita minta, Dia akan memberikannya kepada kita. Sama halnya dengan orang tua kita. Saat kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, kepada papa, kepada mama, pasti mereka akan memberikannya kepada kita. Tapi dengan satu pesan, pakai dengan baik, pergunakan dengan baik, dan pasti juga mereka tahu yang mereka berikan itu adalah untuk yang baik bagi kita. Jadi marilah kita hidup dalam doa, rajin berdoa, tekun berdoa, dengan satu keyakinan tadi, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita, asal kita berdoa dengan tekun, dengan sabar, menantikan jawaban Tuhan, menjawab doa-doa kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia dalam doa, jadilah anak Tuhan yang bertekun dalam doa, karena dengan doa kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang hidup berdasarkan hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan melalui doa kami. Diajarkan kepada kami melalui doa itu bahwasanya kami memohonkan, meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dan kami mencari apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami, dan memintanya dengan tertib, dengan sabar, dengan tekun. Ajarlah anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang sabar dan tekun dalam doa, sehingga mereka hidup karena doa, dikuatkan karena doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua adik-adik? Pastinya adik-adik harus dalam keadaan sehat. Dan selain dalam keadaan sehat, adik-adik harus dalam keadaan semangat, sukacita ya adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Gris Situmorang. Nah, Kak Gris berdiri sini nih adik-adik sengaja nih pengen kasih materi firman Tuhan yang top banget, yang bagus banget buat adik-adik sekolah minggu pelajari di rumah. Dan Kak Gris harap adik-adik bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya tahu nggak adik apa? Judulnya adalah Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Nah, ngomong-ngomong judul Tuhan tahu apa yang kita perlukan, menarik banget nih adik-adik. Terutama juga menarik juga nih buat Kak Grace juga nih, karena kita sama nih adik-adik. Kak Grace juga lagi dalam keadaan pengen meminta sesuatu sama Tuhan. Tapi ada syaratnya adik-adik ketika kita meminta sama Tuhan. Emang sih Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Nah, biasanya kalau kita meminta sama Tuhan, kita harus berdoa kan adik-adik. Kan orang Kristen itu dikenal adalah orang yang rajin berdoa dan meminta sesuatunya sama Tuhan Yesus itu melalui doa adik-adik. Nah,
biasanya nih adik-adik kalau misalnya kita minta sama Tuhan itu lewat doa, itu harus seperti apa sih adik-adik? Ada 4 tips. Kita penuh dengan kerendahan hati adik-adik. Ketika kita berdoa, kita meminta sama Tuhan itu penuh dengan kerendahan hati. Adik-adik tuh anak Tuhan, terus Tuhan kita tuh orang tua kita tuh sujud sama Tuhan, terus kita berdoa sama Tuhan itu tuh rendah hati tuh. Rendah hati adalah kalau adik-adik tuh nggak usah kayak, Tuhan aku mau ini, Tuhan tolong dong Tuhan, seperti kayak ilustrasi, Tuhan aku mau laptop mahal, Tuhan aku mau handphone iPhone yang mahal. Ya mungkin perlu laptop buat keperluan sekolah, atau handphone untuk keperluan komunikasi kita. Nah, Tuhan tahu nih adik-adik pengen laptop, pengen handphone iPhone gitu kan. Tapi Tuhan juga mengolahnya, prosesnya. Ini cocok nggak? Misalnya namanya si Rina, cocok nggak nih laptop ini, penting nggak? Penting banget nggak buat Rina? Handphone iPhone ini penting banget nggak buat Rina? Ya, itu terkesan namanya sombong adik-adik. Tidak penuh dengan kerendahan hati adik-adik. Terus yang kedua adalah adik-adik penuh dengan ketulusan. Tahu nggak maksudnya tulus di sini apa adik-adik sekolah minggu? Tanpa pamrih minta sama Tuhan, gitu kan? Tanpa pamrih, misalnya Tuhan aku mau handphone iPhone, Tuhan aku mau laptop. Tapi kalau Tuhan kasih, ntar aku rajin ke gereja deh, aku rajin sekolah minggu. Itu nggak boleh Pak adik-adik, itu nggak baik. Adik-adik serahkan, pasrah sama Tuhan dengan ketulusan gitu loh. Biar Tuhan juga tahu nih adik-adik meminta dengan sungguh-sungguh apa enggak, apa cuma buat gaya-gayaan, apa cuma buat iseng-iseng doang gitu adik-adik. Itu tidak boleh ya adik-adik seperti itu. Nah itu adalah maksud ketulusan. Dan terus yang ketiga adalah tidak memaksa Tuhan untuk jawab dan untuk jawab doa-doa kita. Itu nggak boleh, maksa nggak boleh. Emang Tuhan kita siapa adik-adik? Tuhan kita tuh kayak orang lain gitu. Tuhan aku mau ini, besok aku harus dapat ini ya Tuhan. Tuhan besok aku harus punya tas ini ya, punya handphone ini ya, punya laptop ini. Kayak maksa Tuhan, nggak boleh. Tuhan itu luar biasa. Kok Tuhan ditantangin untuk, Tuhan tahu kok yang menjadi keperluan kita adik-adik. Tuhan pasti menjawab dan Tuhan pasti mendengarnya dong. Dan Tuhan pasti akan kasih kita apa yang menjadi keperluan kita adik-adik. Tapi nggak boleh, itu nggak boleh banget adik-adik maksa sama Tuhan. Ya kan, mentang-mentang Tuhan kaya raya, mentang-mentang Tuhan punya segalanya di dunia ini. Tapi bukan berarti kita harus maksa sama Tuhan adik-adik, ya tidak boleh seperti itu. Dan yang keempat adalah penuh dengan rasa sabar dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjawab, memberikan apa yang menjadi keperluan kita melalui doa-doa kita. Maksudnya adalah adik-adik itu ya itu sabar aja adik-adik. Dengan iman kita terus meminta sama Tuhan, kita rajin berdoa sama Tuhan, kita pasrah sama Tuhan, kita tadi tulus sama Tuhan, penuh dengan kerendahan hati, tidak memaksa sama Tuhan. Yes, adik-adik serahin sama Tuhan ya. Pasti Tuhan kasih apa yang menjadi keperluan kita tepat pada waktunya. Biasanya adik-adik mohon sama Tuhan, Tuhan aku mau handphone, mau laptop, mau motor, mau apa gitu kan. Nah, biasanya kan adik-adik minta sama Tuhan, terus mama papa tahu, orang tua adik-adik tahu kan. Nah, mungkin ya kalau mama papanya baik, mama papanya kasih nih adik-adik tadi yang adik-adik minta kan. Tapi begitu barang itu ada di depan adik-adik, di hidup adik-adik, mungkin adik-adik makanya cuma sekali, 2 kali gitu kan. Tapi adik-adik merasa nggak kalau misalnya adik-adik seperti itu, adik itu tuh merasa apa yang adik-adik minta kadang-kadang itu kadang-kadang nggak penting buat adik-adik. Bukan nggak penting sih, tapi nggak terlalu penting-penting banget buat adik. Terus yang kedua itu adik-adik sadar nggak sih adik-adik bahwa adik-adik tuh meminta tadi maksa sama Tuhan. Tuhan harus jawab, Tuhan harus kasih dalam waktu secepatnya. Itu sama aja nggak boleh adik-adik gitu loh. Tuhan itu mau menjawab, mendengar doa kita kalau itu pantas buat kita adik-adik. Kalau misalnya nih adik-adik dalam sisi keuangan, uang adik-adik mampunya cuma buat beli laptop yang standar harganya atau handphone yang standar harganya, ya udah adik-adik gunakan itu, nggak usah maksa-maksa harus beli yang sesuai dengan keinginan adik-adik. Adik-adik itu nggak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus tahu kondisi keuangan kita, terutama kondisi keuangan mama papa kita. Kita juga harus bersyukur adik-adik, dan juga kita tidak boleh kayak menjadikan Tuhan Yesus itu adalah sumber dari apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Memang sih Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan Yesus itu maha kaya punya segalanya, tapi bukan berarti adik-adik adik-adik sewenang-wenang, adik-adik semena-mena. Tuhan mau ini, jawab ya Tuhan, besok harus ada ya Tuhan, gini-gini, terima kasih Tuhan, begitu. Nggak boleh kayak gitu adik-adik ya.
Kita harus meminta sama Tuhan itu penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan, sabar, dan yang paling penting adalah adik-adik harus memiliki iman dan rasa kepercayaan bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita, menjawab permohonan kita. Syarat paling utama ketika kita mau dijawab doa-doa kita sama Tuhan Yesus adalah ada di adik-adik di firman Tuhan. Di firman Tuhan adik-adik bisa cari, yaitu maka carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin penting bagi kita, tapi belum tentu cocok bagi Tuhan. Harus cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti dengar, tapi Tuhan lihat dulu nih, yang kalian minta tuh apa. Nah, kalau Tuhan udah lihat nih, wah, anak ini sungguh-sungguh nih meminta, anak-anak ini benar nih, apa yang menjadi keperluannya itu penting buat hidupnya. Nah, Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepadamu adik-adik. Seperti itu adik-adik. Ketika kita meminta sama Tuhan, kita harus penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan, tidak boleh maksa sama Tuhan, dan pastinya harus memiliki iman dan rasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab dan mendengar segala permohonan-permohonan kita yang menjadi keperluan bagi hidup kita. Seperti itu ya adik-adik. Nah, begitu adik-adik cerita dari Kak Grace ya. Kak Grace harap adik-adik bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, ada pengumuman nih adik-adik. Hari Kamis kita ada ibadah ya. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.